Part 34. Ingin merujuk. Ratu tidak sanggup menatap wajah laki-laki yang kini ada di hadapannya. Wanita itu tidak dapat mengelak lagi dari perasaan cinta yang selama ini ia pendam. Ia akan pasrah dan ikhlas jika Revan kembali mengingatkan tentang pernikahan kepadanya. Ratu tidak mungkiri kalau dirinya hanya mencintai Revan seorang. Laki-laki itu tidak dapat ia tepiskan dari pikirannya, walaupun telah menorehkan luka yang paling dalam di hatinya. Ratu tetap tidak dapat menghapus rasa cinta yang sudah lama tumbuh. Ratu berusaha menyembunyikan rasa malunya saat ini. Ia ingin meninggalkan Revan di depan teras. Namun, saat wanita itu hendak beranjak, laki-laki tampan yang sedang bersama dengannya langsung meraih tangannya. "Mau kemana sayang? Aku mau ngomong berdua denganmu." Revan mengembangkan senyuman manis yang selama ini tidak mampu Ratu lupakan. "Aku mau menghampiri Andra, Mas. Tadi kami lagi main, tapi Bimo tiba-tiba datang. Jadi aku minta dia main sama Bi Ija." Ratu memberikan alasan kepada Revan. "Biarin aja Bi Ija yang temenin. Aku ingin kamu mengulang apa yang kamu katakan tadi ke Bimo." "Bilang apa?" Ratu berusaha mengelak. "Jangan bilang kamu pura-pura lupa." Revan dan Ratu akhirnya duduk. "Kamu kenapa baru datang, Mas?" tanya Ratu setelah mereka duduk. "Kangen ya?" Revan menggoda ibu dari anaknya itu. "Apaan sih, Mas? Aku nanya karena Andra dari tadi nyariin kamu. Seperti biasa dia mau ngajak main." "Andra yang nyariin atau mamanya?" "Untuk apa aku nyariin kamu?" "Beneran gak mau ngaku?" "Udah aku mau masuk." "Tunggu dulu sayang, aku mau nanya. Apa benar dengan apa yang kamu katakan ke Bimo?" Revan menanyakan tentang ungkapan cinta yang tadi ia dengar keluar dari bibir Ratu. "Kamu sudah tahu jawabannya. Aku ingin dengar langsung dari kamu." Revan meraih tangan Ratu. "Iya, yang aku katakan tadi benar." Ratu pun menunduk menahan malu. "Katakan apa?" Revan kembali menggoda wanita itu. Ratu mengangkat wajahnya, lalu menatap Revan. "Aku mencintaimu. Puas?" "Terima kasih sayang. Aku juga sangat mencintaimu." Akhirnya, dua insan tersebut saling mengakui perasaan masing-masing. Revan sangat bahagia karena apa yang ia harapkan selama ini sekarang menjadi kenyataan. Cintanya disambut kembali oleh wanita yang telah melahirkan putranya. Revan ingin segera mengikat hubungan mereka dalam pernikahan. Laki-laki itu akan kembali membawa Ratu ke istana cintanya. Penantian panjang yang Revan rasakan selama ini akhirnya telah terjawab. Revan berjanji pada diri sendiri akan membahagiakan wanita yang dulu selalu menemani hari-harinya. Ia merasa sangat menyesal karena dengan tega telah menyakiti hati dan perasaan Ratu kala itu. Ia tidak sanggup jika kembali mengingat kejadian tersebut. "Papa." Andra tiba-tiba datang menghampiri kedua orang tuanya di depan teras. "Sini nak." Revan langsung meraih tubuh anak itu lalu memangkunya. "Kita main yuk, Pak." Andra kembali mengingat niatnya yang ingin bermain dengan ayahnya. "Yuk kita masuk." Revan memberikan isyarat kepada Ratu agar mengikutinya memasuki rumah. Mereka bertiga akhirnya beranjak meninggalkan teras. Revan mengembangkan senyum kepada Ratu. Hatinya kini sedang berseri-seri seperti bunga yang bermekaran di taman. Jiwa muda Revan kembali tumbuh, merasakan jantungnya berdegup kencang saat bersama Ratu. Revan ingin berteriak dan mengatakan pada dunia kalau dirinya saat ini sangat bahagia. Ia merasa menjadi laki-laki paling beruntung karena cintanya mendapat balasan dari sang pujaan hati yang telah lama ia nantikan. Revan masih di rumah orang tua Ratu hingga malam. Ia menemani Andra tidur. Anak itu tidak mengizinkan sang ayah pulang sebelum ia tertidur. Setelah menunggu 20 menit, akhirnya Revan berhasil membuat putranya terlelap. Revan dan Ratu menuju teras depan rumah, sedangkan Pak Arman dan Bu Bella masih setia di depan televisi menyaksikan acara kesukaan mereka. Kedua orang tua tersebut memperhatikan wajah Ratu yang tampak berbinar
saat mereka tadi menikmati makan malam. "Kamu belum pulang, Mas? Ini udah jam 9. Ratu bertanya kepada Revan setelah mereka duduk. "Kamu usir aku nih." "Maksudku bukan seperti itu, Mas. Tapi gak enak sama tetangga." "Kalau kamu merasa gak enak sama tetangga, kita pulang ke rumah yuk." Ratu terkejut mendengar ajakan Revan. "Ke rumah mana?" tanya Ratu penasaran. "Ke rumah kita." Revan memainkan alisnya. "Kamu bisa aja. Keadaannya gak seperti dulu lagi, Mas. Kita sudah menjalani hidup masing-masing. Tapi aku ingin kembali seperti dulu, membina keluarga yang bahagia. Kita belum pernah merasakan hidup bersama di istana cinta kita setelah Andra lahir. Aku sudah lama menantikan saat indah itu. Apalagi yang kamu tunggu, sayang? Kita sudah jujur dengan perasaan masing-masing. Kita saling mencintai. Bukankah sudah sewajarnya kita kembali mengikat hubungan kita dalam pernikahan? Kasih aku waktu untuk berpikir, Mas. Berapa lama lagi kamu menggantung perasaanku, sayang? Beri aku waktu seminggu lagi. Aku pasti akan memberikan jawaban. Aku ingin seperti keluarga yang lain, hidup bersama dengan buah hati. Kasihan Andra harus tidur terpisah dengan papanya." "Iya, Mas, aku ngerti. Sekarang kamu pulang ya. Ini udah malam." Ratu meminta agar Revan segera pulang. "Tapi aku masih kangen, sayang." "Kangennya nanti aja. Kamu juga harus istirahat karena besok harus ngantor." Ratu memberikan pengertian kepada ayah dari anaknya. "Terima kasih atas perhatian kamu, sayang. Aku semakin bangga mencintaimu. Semoga kita secepatnya bersama kembali." "Iya, Mas. Aku mau pamit ke papa dan mama." Revan kembali memasuki rumah orang tua Ratu untuk berpamitan kepada kedua mantan mertuanya. Setelah meminta izin, Revan kembali keluar menghampiri sang pujaan hati. Ratu tersenyum kepada laki-laki yang selalu ia cintai itu. "Kamu udah pamitan, Mas?" "Udah, sayang. Aku pulang ya. Jangan lupa mimpiin aku." Revan mengembangkan senyumnya kepada Ratu. "Kamu hati-hati ya, Mas. Jangan ngebut-ngebut." Ratu mengingatkan laki-laki itu. "Oke, sayang. Aku mencintaimu." Revan pun beranjak meninggalkan Ratu. Ratu akhirnya kembali memasuki rumah setelah mobil Revan meluncur. Ia membayangkan kalau mereka sudah bersatu kembali. Andra pasti akan sangat bahagia berada di tengah-tengah kedua orang tuanya. Ratu merasa kasihan melihat putranya selama ini. Andra harus terpisah dari sang ayah karena perceraian kedua orang tuanya. Saat itu, Ratu sangat kesal karena merasa dikhianati Revan. Oleh sebab itu, ia mengambil keputusan agar berpisah dengan laki-laki itu. Hati Ratu sangat berat kala itu, tetapi ia merasa kalau perpisahan merupakan jalan terbaik menurutnya. Akan tetapi, saat ini Ratu sudah yakin untuk kembali membuka diri dan menerima Revan. Ia berharap agar dirinya dan sang mantan suami dapat berkumpul seperti dulu lagi. Ia ingin memberikan kebahagiaan kepada putra tercinta mereka. Ratu berpikir bahwa sudah sepantasnya Andra mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya, tinggal di rumah yang sama dan tidak seperti yang dialami saat ini. Ratu juga sudah yakin dengan penyesalan yang Revan tunjukkan. Laki-laki itu telah membuktikan kesetiaannya.